Novel Raja Tertinggi. Tapi sebelum dilanjut, silahkan bosku semua praktekan. Bagaimana membedakan antara senyum dingin dan senyum acuh tak acuh. Karena admin telah mencobanya, dan itu sulit untuk dibedakan. Terima kasih. Bab 2081. Omi sedikit bersemangat, sudah lama sejak dia meminum Immortal Pill. Sekarang ranah Omi adalah tahap tengah manusia abadi, dan sekitar setengah jalan kultivasinya. Rumput abadi miliar tahun ini harus memungkinkan Omi untuk berkultivasi ke bagian belakang tahap tengah manusia abadi setelah dia mengambilnya. Kalau begitu aku akan pergi dan memurnikan pil untukmu, kata guru hari ini Sia. Oke, terima kasih, guru. Guru hari ini musim panas segera pergi untuk memurnikan pil dengan kentut. Bagaimana perasaan Omi? Guru sendiri sedikit dirugikan. Tidak hanya dia mengambil semua miliknya untuk Omi, tetapi dia juga mengambil inisiatif untuk pil alkimia untuk Omi, yang sekarang adalah guru. Hei Tuan, pasti karena saya terlalu bersyukur bahwa saya tidak memilih untuk menyembah Grandmaster Green King. Jadi Tuan, mengapa Anda begitu marah? Yunzi dan Yunmeng juga kembali tak lama kemudian. Suami, Yunzi, apakah kalian juga pergi ke pintu masuk istana pil abadi untuk menungguku? Ya, tapi, kamu masuk ke mobil Nona Xingluo, jadi kami harus kembali sendiri. Kata Yunzi dengan suara cengeng. Terlalu banyak orang di sekitar saya tidak bisa berbuat apa-apa. Yunmeng memandang Omi dengan mata penuh kekaguman dan memuji. Kami sudah lama mendengar reputasi Anda untuk menyempurnakan 7,8 meter. Saudara ipar Anda luar biasa. Oh, terima kasih. Kata Omi acuh tak acuh. Yunmeng melihat sikap acuh tak acuh Omi terhadapnya dan sedikit sedih di dalam. Pada saat ini, di kediaman Raja Hijau. Menguasai. Kenapa kamu kembali sendirian? Di mana Zoumi itu? Bukankah aku sudah menyuruhnya untuk datang ke rumahku segera setelah dia selesai? Apakah dia masih ingin masuk sekolah masterku atau tidak? Tuan, dia, apa? Kamu tidak membawanya kembali? Tidak, aku menemukannya. Apa? Dan dia ingin aku mengundangnya sendiri. Tidak, dia perlu memikirkannya lagi. Apa yang perlu dipertimbangkan? Apakah dia masih ingin menjadi muridku? Raja Hijau tampak sedikit kesal. Guru mengerti. Dia baru saja memuja guru musim panas ini. Ini sedikit perubahan Tuan yang tiba-tiba. Apa Tuan musim panas ini? Kotoran anjing. Beri aku sepatu yang bahkan tidak cocok. Apa yang harus dia hargai? Katakan pada Zoumi, dalam sehari, jika dia tidak datang ke sini, aku tidak akan pernah menganggapnya sebagai seorang murid lagi. Raja Hijau memberikan ultimatum. Ini oke, kalau begitu aku akan pergi dan berbicara dengannya lagi. Tuan Tianxiang terlalu berharga, jadi dia harus melakukan perjalanan lagi ke Klansing untuk menemukan Omi. Pada saat ini, seluruh anggota atas Yama benua berputar di sekitar skor sempurna Omi, cahaya 7,8 meter, dan penerimaan Raja Hijau atas 3 hal, Omi langsung menjadi selebriti dari siswa atas benua Yama. Selain itu, kekalahan Omi sebelumnya dari Putra Wulong Quan juga diambil, dan semakin banyak orang memperhatikan Omi. Omi sedang berkultivasi, dan Xing Luo mengirim pelayannya untuk mengundang Omi untuk datang. Yunzi tidak puas bintang Luo ini. Mengapa dia terus mengundangmu? Dia pasti tidak jatuh cinta padamu juga. Jangan bicara omong kosong, di mana dia menyukaiku. Bahkan jika dia menyukainya, keluarganya tidak menyukaiku. Klan Xing adalah penguasa kelas 3 orang terkuat di keluarga mereka, adalah immortal atas tingkat menengah. Aku bukan siapa-siapa di mata mereka. Oh, Omi harus datang ke kediaman Star Luo. Nona Xing Luo, apa perintah Anda? Tuan Tianxiang. Mengapa Anda ada di sini? Omi terkejut melihat bahwa Tianxiang juga berada di Xing Luo. Tianxiang membuka pintu dan berkata, Zoumi, tuanku tidak sabar. Dia berkata bahwa jika kamu tidak pergi kepadanya dalam sehari, dia tidak akan menerimamu lagi. Sebaiknya kamu ikut denganku kan? Sekarang. Dan, EBSP. Omi tersenyum dingin di dalam hatinya. Omi tidak pernah mau memujanya sebagai tuannya. Sungguh manusia yang mandiri. Omi berkata, tidak heran Anda ada di sini. Ini tentang ini. Nona Tianxiang. Di mobil binatang pagi ini, saya telah membuat sikap saya sangat jelas. Saya tidak ingin menyembah Raja Hijau sebagai tuanku, dan tolong kembali dan beritahu Raja Hijau untuk tidak menggangguku lagi. Ah, Tianxiang melihat bahwa Omi mengganggunya dengan berbicara begitu kasar. Maaf Tuan Tianxiang, maafkan kekasaran saya. Saya hanya kesal dengan ini. Mungkin di mata Anda itu hal yang baik untuk saya dan saya harus menghargainya. Tetapi di mata Tang saya, itu tidak menarik. Tetapi, apakah saya tidak membuat diri saya cukup jelas Tuan Tianxiang? Alis Tianxiang berkerut dalam. Star Luo berkata, Omi, bukan karena Tianxiang mencoba mengganggumu, dia juga melakukannya untukmu. Sudah ku bilang, menurutku tidak ada gunanya menjadi murid Raja Hijau. Tianxiang berkata, Zoumi, semua orang di dunia luar sekarang tahu bahwa tuanku telah mengisyaratkan kepadamu bahwa dia ingin menjadikanmu sebagai muridnya. Jika hasil akhirnya adalah kamu, bagaimanapun, tidak peduli untuk menjadi muridnya, maka wajah tuanku akan dihina. Sebagai satu-satunya 2 guru pil kelas 4 di pulau itu, tuanku terbiasa berada di atas. Jika kamu mempermalukannya secara terbuka, tuanku tidak akan bisa menelan amarahnya, dan aku takut padamu. Jadi aku mohon, ikutlah denganku. Hati Omi bergetar, tidak memikirkan aspek ini. Memang benar semua orang di dunia luar saat ini tahu bahwa Raja Hijau ingin mengambil Omi, dan Raja Hijau yang telah berinisiatif untuk melempar ranting zaitun. Tidak setuju, Raja Hijau memang sangat malu. Tuan Tianxiang, terima kasih telah mempertimbangkan saya, tetapi saya benar-benar tidak bisa memujanya sebagai tuan saya. Tapi bagaimana jika guru marah? Xing Luo juga berkata, Omi, kenapa kamu begitu keras kepala? Saya sedikit tergoda sebelumnya, tetapi sekarang saya benar-benar tidak merasakan apa-apa lagi. Maaf Tuan Tianxiang, kembali dan katakan apapun yang perlu Anda katakan.
Hei, kalau begitu, aku harus kembali dan membujuk tuanku, Omi, jaga dirimu. Hati-hati, Tian Xiang berjalan pergi. Star Luo menghela nafas, Omi, kamu benar-benar tidak akan meneteskan air mata sampai kamu melihat peti mati. Jika kamu menyinggung Green King, aku akan melihat bagaimana kamu masih bisa melewati ini. Menyinggung Green King, dengan wajahku. Aku tidak bisa menyelamatkanmu. Omi berkata, karena aku tidak ingin menjadi murid Raja Hijau, maka Raja Hijau membunuhku. Apakah menurutmu Raja Hijau tidak takut ditertawakan jika ini keluar? Karena Raja Hijau peduli menyelamatkan wajahnya, dia akan ditertawakan karena membunuhku, jadi jangan khawatir, Raja Hijau pasti tidak akan membunuhku, meskipun dia panas di dalam. Oh, kamu cukup pandai menebak hati orang, kuharap begitu. Sayang sekali kamu kehilangan kesempatan yang begitu bagus. Omi agak tidak bisa menerima kata-kata Star Luo. Sambil mendengus, Omi tidak takut menyinggung Star Luo dan bertanya, Nona Star Luo, maka saya ingin bertanya kepada Anda, siapa yang memiliki lebih banyak energi dibandingkan dengan Raja Hijau dan klan bintang Anda? Omong kosong, tentu saja itu klan bintangku. Lalu, aku hanya kehilangan seorang murid yang menjadi orang setingkat Raja Hijau. Dan kamu menghela nafas 1000 seolah-olah aku kehilangan 100 juta. Tidakkah kamu memandang rendah aku, Tang seseorang, ketika kamu melihatnya? Begitu. Serendah itukah aku di matamu, Tang seseorang? Seorang murid kelas 4 Sian dan Master hanyalah keledai di mataku, tahu? Apakah aku, Tang, hanya memiliki pandangan untuk menjadi level 4 Master Pil Immortal di masa depan? Kesalahan besar. Di masa depan, saya tidak hanya bisa menjadi immortal atas, saya harus mencapai ketinggian pendahulu Raja Iblis dan menyelamatkan pendahulu Raja Iblis, jika tidak apa yang Raja Iblis cari untuk saya. Sekarang itu hanya Raja Hijau omong kosong, sial. Omi meludah dan berjalan pergi. Bintang Luo terkejut di mana dia berada. Pada saat itu, telinga Star Luo membunyikan suara Raja Iblis. Hahaha, bagus. Saya suka apa yang dikatakan Omi. Itulah mentalitas seorang pria yang telah mencapai kebesaran. Star Luo, mentalitas Anda sedikit tidak mencukupi. Star Luo, Anda perlu mengisi bahan bakar. Jika Anda tidak mengisi bahan bakar, saya khawatir Omi akan melampaui Anda. 2082. Pada saat ini, di rumah Raja Hijau tampaknya sedang terburu-buru. Sekarang semua orang di dunia luar tahu bahwa saya berinisiatif untuk menyatakan keinginan saya untuk mengambil Zhou Mi sebagai murid saya, tetapi bagaimana jika Zhou Mi tidak menyembah saya sebagai tuannya? Tidak pernah ada orang lain yang memohon saya untuk mengambil murid, tapi tidak ada murid yang tidak bisa saya ambil. Green King berjalan mengitari aula. Tidak lama kemudian, Tian Xiang kembali. Menguasai. Tian Xiang, cepat bicara, Zhou Mi sudah datang. Tanya Raja Hijau cemas. Tuan, Zhou Mi berkata bahwa dia telah memuja Tuan Jinxia. Jika dia memujamu lagi, dia akan ditertawakan. Dia benar-benar tidak bisa memujamu, aku harap kamu memaafkannya, bukan karena dia tidak mau. Tapi dia tidak ingin ditertawakan dan meninggalkan tuan lamanya. Tian Xiang telah mencoba yang terbaik untuk berbicara dengan baik untuk Omi, sebenarnya Omi tidak berbicara dengan baik. Raja Hijau berkata dengan marah, itu berarti dia tidak akan memujaku sebagai tuannya. Tuan, bukan karena dia tidak mau, itu karena dia takut dimarahi karena meninggalkan tuan musim panas ini. Saya tidak peduli apa alasannya, singkatnya, dia tidak akan menyembah saya sebagai tuannya, sial, jika ini menyebar, bagaimana lagi saya Green King akan berkeliaran di sini? The Green King berkata dengan putus asa. Tian Xiang berkata, Tuan, Anda tidak ingin menyimpan dendam padanya untuk ini dan mengirim seseorang untuk membunuhnya Jika orang tahu itu karena Zhou Mi tidak menyembah Anda menyimpan dendam padanya dan mengirim seseorang untuk membunuhnya, itu bertentangan dengan statusmu sebagai master generasi dan orang-orang akan berpikir bahwa kamu terlalu kurang ajar. Raja Hijau mengamuk, beraninya kau berbicara untuknya. Guru telah salah memahami murid-murid hanya tidak ingin tuannya marah dan merusak reputasinya karena Zhou Mi. Zhou Mi ini tidak menempatkan saya di matanya, ini meremehkan saya, Anda harus berhenti main-main. Tuan, setiap orang memiliki pilihannya sendiri. Omong kosong, aku adalah Master Pil Immortal peringkat 4 pilihan apa yang dia miliki selain aku. Guru tidak tahu, bahwa Zhou Mi tidak mengkhususkan diri dalam alkimia baginya hanya untuk menghabiskan waktu ketika dia bosan. Dibandingkan dengan alkimia, Zhou Mi lebih fokus pada mantra dan kekuatan. Apa maksudmu, Zhou Mi masih memiliki kekuatan? Raja Hijau terkejut. Tepat sekali, Zhou Mi adalah seorang jenius bela diri. Alkimia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuatannya. Dia hanya melangkah ke tahap tengah manusia abadi untuk sementara waktu dan mengalahkan peringkat ke-9 Wuyong. Dan itu adalah satu gerakan. Sekarang orang-orang di luar mengatakan bahwa Zhou Mi dapat bersaing dengan peringkat nomor 1 Mei Tianxing di tahap tengah manusia abadi. Bukan untuk bersembunyi dari guru, saya mendengar bahwa Mei Tianxing berencana untuk mengadakan duel puncak dengan Zhou Mi. Raja Hijau terkejut. Mei Tianxing. Bagaimana ini mungkin? Tetapi Mei Tianxing adalah cucu dari teman saya Mei Sid, yang selalu memamerkan cucunya di depan saya. Ya, ini Mei Tianxing. Tidak mungkin. Mei Tianxing adalah cucu yang paling dibanggakan dan dibanggakan teman saya. Bagaimana ini mungkin? Apalagi, teman saya Mei Sid bahkan mengatakan kepada saya bahwa dia ingin menjodohkan Anda dengan cucunya. Saya pikir itu ide yang bagus, dengan latar belakang dan bakat keluarga Mei Tianxing, itu cukup untuk menandingimu. Kamu mengatakan bahwa Zhou Mi dapat dibandingkan dengan Mei Tianxing, itu tidak mungkin. Raja Hijau menggelengkan kepalanya berulang kali. Tian Xiang gemetar, Tuan, apa yang baru saja Anda katakan? Memperbaiki saya dengan Maiden Green. Ya, bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya? Tuan, saya tidak menginginkannya. Kamu gadis bodoh, bisakah kamu menikahi Mei Tianxing ini?
Jenis pria yang luar biasa, sudah tidak buruk, kakek Mei Tianxing, Mei Sid, adalah immortal atas yang kuat, apalagi, Mei Tianxing sendiri adalah seorang jenius yang luar biasa, cucu Mei Sid yang paling membanggakan dan paling membanggakan, jika bukan karena fakta bahwa Mei Sid dan aku adalah teman lama, kamu pikir kamu bisa menikah dengan pria yang baikkah? Tuan, Tianxiang sedang terburu-buru. Baiklah, jangan cemas, masalah ini masih hanya percakapan pribadi antara saya dan Mei Sid, belum diputuskan apakah Mei Tianxing ini dapat melihat Anda atau tidak. Jika Anda tidak melihat Anda, tidak ada gunanya menjadi bahagia sekarang. Anda gadis, saya jelas berbicara kepada Anda tentang Zoumi, tidak memuja saya sebagai guru. Mengapa Anda mengubah topik pembicaraan dengan saya? Terus berbicara tentang Zoumi. Tuan, lakukan apapun yang Anda inginkan, lanjutkan dan bunuh dia jika Anda mau, toh pada akhirnya Andalah yang kehilangan muka. Bajingan. Tuan, saya akan memperbaiki pil. Tianxiang pergi. Tianxiang tahu bahwa Raja Hijau tidak akan berpikir untuk membalas dendam pada Omi, jadi dia tidak repot, hanya ada begitu banyak yang bisa dia lakukan untuk membantu Omi. Raja Hijau duduk dan berkata dalam hatinya, Zoumi ini apakah dia benar-benar serba bisa? Apakah alkimia hanya sesuatu untuk menghabiskan waktu ketika dia bosan? Apakah mengejar kekuatan adalah tujuan utamanya? Akan membuat kesal banyak orang, dan kemampuan untuk melewatkan waktu melampaui jumlah yang tidak diketahui dari pilar abadi jenius. Tidak, saya harus pergi ke keluarga Mei dan berbicara dengan Mei Sid dan omong-omong, tanyakan pada Mei Tianxing jika Zoumi benar-benar setara dengannya. Dengan demikian, Raja Hijau segera meninggalkan kediaman dan menuju ke keluarga Mei. Dan Omi, pada saat ini, kembali dari kediaman Xing Luo ke kediaman Tuan Imasia. Guru musim panas ini memberikan beberapa pil kepada Omi dan berkata, murid, saya telah selesai memurnikannya untuk Anda, jadi minumlah pil ini. Ini, guru, betapa malunya Anda menjadikan murid Anda. Omi berkata dengan malu. Karena itu, tampaknya masih lebih bermanfaat untuk memuja Grandmaster Jin Xia, dan menyembah Green King, selain memiliki sedikit bimbingan yang lebih kuat di Immortal Pill Master. Omi tidak percaya bahwa dia bersedia mengambil begitu banyak Immortal Pill Master. Herbal untuk Omi. Guru Xia ini tersenyum, murid, jangan mengucapkan kata-kata sopan seperti itu, karena Anda begitu baik dan benar kepada saya, bagaimana saya bisa memperlakukan Anda dengan buruk? Selain itu, hanya ini yang saya miliki dalam hidup saya, di masa depan, selama karena saya memiliki rumput dan pil abadi yang bagus, saya pasti akan memberikan semuanya kepada Anda. Hei, guru, baiklah, makanlah dan lihat apakah itu bisa meningkatkan kekuatanmu. Aku dengar Mei Tianxing berencana untuk memulai perang denganmu. Yang mana Mei Tianxing? Mei Tianxing bahkan tidak tahu, dia seorang selebriti, dia adalah cucu dari immortal atas yang kuat di keluarga Mei, dan dia sekarang adalah jenius peringkat nomor 1 di peringkat Human Immortal menengah. Bukankah kamu mengalahkan Wu Yong? Itu Wu Yong adalah peringkat 1 ke 9. Ketika Anda mengalahkan Wu Yong, semua orang melihat bahwa Anda mengalahkannya dengan satu gerakan, dan Mei Tianxing pernah juga mengalahkan peringkat kelima dengan satu gerakan, jadi semua orang membandingkan Anda dengan Mei Tianxing, dan secara pribadi mengatakan itu Anda dan Mei Tianxing berada di level yang sama. Jadi, Mei Tianxing secara alami merasa tidak nyaman ketika dia mendengar itu. Omi tertawa, aku bilang siapa itu, jadi itu peringkat nomor 1 di pertengahan manusia abadi. Tapi Tuan mengapa kamu berbicara omong kosong, bagaimana aku bisa berada di level yang sama dengan Mei Tianxing? Murid jangan sombong, karena dunia luar berpikir bahwa kamu dan Mei Tianxing berada di level yang sama, jangan rendah hati. Omi melambaikan tangannya berturut-turut, tidak, maksud saya adalah, saya beberapa level lebih tinggi dari Mei Tianxing, jadi bagaimana saya bisa berada di level yang sama dengan Mei Tianxing, bukankah itu menurunkan status saya? 2083. Master Imasia terkejut di sana, mengacaukan makna ini selama setengah hari, dan berpikir bahwa Omi terlalu rendah hati untuk dianggap setingkat dengan Mei Tianxing. Mei Tianxing sudah akan mati marah karena dianggap setingkat dengan Omi. Jika dia mendengar apa yang baru saja dikatakan Omi, saya tidak tahu berapa liter darah yang harus dia muntahkan. Hei, guru, maka saya akan meminum pil dan pergi, berterima kasih kepada guru atas cintanya kepada muridnya. Hei, kamu bocah, pergi. Omi dengan acuh tak acuh mengambil pil dan kembali ke kamarnya. Dan saat ini, di keluarga Mei. Old Green, apa yang kamu lakukan di sini? Seorang lelaki tua tersenyum. Raja Hijau tertawa, Mei Sid, tidak bisakah kamu datang menemuimu? Jarang Old Green datang ke sini atas kemauannya sendiri, masuk dan minum teh. Raja Hijau masuk. Biji prem itu tersenyum, hijau tua, saya khawatir Anda datang untuk sesuatu, ada apa? Saudara Plumseed, benar-benar tidak ada yang menyembunyikannya dari Anda. Memang, saya datang ke sini untuk sedikit bisnis. Saya tidak tahu apakah Anda pernah mendengar tentang seorang pria bernama Zoumi. Biji prem itu mendengus, bagaimana mungkin aku tidak mendengar tentang dia, aku benar-benar marah. Ada apa? Apakah Komi menyinggungmu? Itu tidak benar, Old Green. Kamu juga tahu, cucuku Tian King, sungguh orang yang luar biasa, tetapi rumor di luar sana, bahwa Zoumi benar-benar berani berada di level yang sama dengan cucuku adalah orang yang luar biasa. Dari mana Zoumi itu berasal? Raja Hijau sibuk berkata, saya tidak akan berbohong kepada Anda, saya di sini justru untuk orang ini. Menurut murid saya Tianxiang, bahwa Zoumi ketika dia bosan, dia juga memurnikan pil, tetapi tingkat di mana dia memurnikan pil ketika dia bosan lebih dari banyak. Zoumi juga berpartisipasi dalam konferensi pil abadi tahun ini, dan dia tidak hanya mendapatkan skor sempurna dalam teori, tetapi dia juga jauh melampaui level yang sama dalam praktik.
Ketika saya melihat bahwa dia sangat berbakat, saya ingin membawanya sebagai murid saya, jadi saya memberi isyarat kepadanya. Tetapi yang mengejutkan saya, cucu ini, sebenarnya tidak menyembah saya sebagai tuannya. Untuk apa dia mengambil saya Green King? Ah, biji Plum juga terkejut. Aku baru saja mendengar dari Tian Xiang lagi bahwa alkimia Zhou Mi hanyalah pekerjaan sampingan, bukan pekerjaan utamanya, dan itulah mengapa dia tidak memberiku penghormatan. Kekuatan Zhou Mi adalah yang terkuat, bahkan pada level yang sama dengan cucumu Mei. Tianxing, jadi saya datang untuk meminta klarifikasi. Mei Sid mendengus pada tingkat yang sama dengan cucuku, omong kosong, ini hanya orang-orang bodoh di luar yang mengunyah kata-kata mereka. Mei Sid tidak bisa menerima bahwa masih ada jenius di tingkat yang sama dengan cucunya di tahap tengah manusia abadi. Green King berkata, Saudara Mei Sid, saya mendengar bahwa Tian King sedang merencanakan berduel dengan Zhou Mi. Tepatnya, ketika cucuku sudah siap, dia pasti akan memukuli anak nakal itu di depan umum. Cucu biji plumku bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan anak kucing atau anak anjing, Del. Haha, aku menantikannya, tepat pada waktunya, juga membantuku, bajingan itu, yang mengira dia memiliki sedikit kekuatan, tetapi bahkan tidak repot-repot memujaku sebagai tuannya, seharusnya memberi pelajaran. Sayangnya, saya tidak nyaman dengan status saya sendiri, lebih baik saya membiarkan Tian King membantu saya, mereka berdua adalah manusia abadi pertengahan, bahkan jika mereka membunuh dan melukai Zhou Mi, semua orang hanya akan mengatakan bahwa Zhou Mi tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Hahaha, Benih Mei juga tertawa bahagia. Raja Hijau menambahkan, ngomong-ngomong, apa yang saya katakan sebelumnya tentang mengatur murid saya Tian Xiang dengan cucu Anda Tian King, apakah Anda sudah memberitahu Tian King? Tentu saja, Tianxing juga telah mendengar nama murid Anda dan menyatakan antisipasi yang besar untuk Tian Xiang. Namun, Tianxing telah sibuk dengan kultivasinya akhir-akhir ini dan tidak punya waktu untuk mengunjungi Master Tian Xiang. Tidak perlu terburu-buru, belum terlambat untuk mempertimbangkan cinta antara seorang pria dan seorang wanita ketika Tianxing selesai dengan jadwal sibuknya. Itu tidak perlu, ketika Tianxing menantang Zhou Mi pasti akan ada banyak penonton, katamu. Bawa Tian Xiang ke sini, dan biarkan Tian Xiang melihat keanggunan Tian King saya di atas ring. Hei, ini ide yang sangat bagus jika muridku Tian Xiang melihat Tian King membunuh di atas ring, tak terkalahkan, dan ramah tamah, aku khawatir dia akan segera merasakannya. Hahaha, itulah idenya, wanita mana yang tidak akan menyukai sisi kuat dari seorang pria. Biji Plum tertawa bersama, tampak penuh antisipasi. Di kediaman Tuan musim panas ini, Omi sudah meminum semua pil abadi. Fiu, Omi merasa seolah-olah energi akan meledak di dalam dirinya saat darah panasnya mendidih. Omi merasa bahwa immortal Ki-nya terakumulasi. Namun, itu tidak menumpuk sebanyak yang Omi bayangkan. 10 menit kemudian, Omi menghela napas panjang dan menonjol. Rana Omi telah ditingkatkan dari setengah jalan ke bagian belakang dari tahap keabadian manusia tengah. Dengan kata lain, tahap keabadian manusia pertengahan Omi telah mencapai akhir kultivasinya, dan jika dia mengambil langkah maju lagi, itu akan menjadi tahap keabadian manusia akhir. Hei, Umi menghela nafas. Begitu banyak pil, namun mereka hanya membiarkan saya mengupgrade ke akhir tahap pertengahan manusia abadi. Saya pikir, mungkin untuk bergegas ke tahap akhir manusia abadi. Omi tampak sedikit kecewa. Omi melangkah terlalu jauh, dia tidak memikirkannya. Di sepatu orang lain, akan sulit untuk naik level selama ratusan ribu tahun. Yang lain telah mengambil lebih dari sekeranjang pil abadi antara ratusan ribuan tahun. Dan pil abadi yang Omi minum sekarang tidak banyak sama sekali. Belum lagi orang biasa, bahkan jika itu adalah Star Luo yang juga memiliki teknik meludah abadi, pil yang sama yang dia minum pasti tidak memiliki efek sekuat Omi. Jika tidak, Star Luo pasti sudah terbang, bersama keluarganya. Latar belakang, yang sumber daya immortal pil sebanding dengan Omi, tetapi Star Luo hanya pada tahap immortal pramortal sekarang. Tentu saja, mungkin juga semakin lambat, semakin sulit untuk ditingkatkan. Om keluar dari kamar. Yun Meng bingung di luar. Yun Meng, apa yang kamu pikirkan? Ah, tidak. Omi menatap Yun Meng, yang tampak sedikit menyedihkan atau, ya, bingung. Ayolah, sudah lama aku juga tidak berbicara denganmu, dan saat ini aku sedang dalam mood yang baik untuk menemanimu. Apa kau masih memikirkan kencan buta itu? Kamu terlalu banyak berpikir, orang tidak melihatku, jadi mengapa aku harus menginjak-injak? Kata Yun Meng dengan arogan. Lalu apa yang kamu lihat? Zhou Mi, aku tidak tahu apa yang aku lakukan di sini. Tidak melakukan apa-apa setiap hari, tinggal di sini bersamamu di tempat tuan musim panas ini. Kamu bisa pulang jika kamu mau. Aku memang ingin kembali, tapi Yunzi tidak mau. Yunzi adalah menantu perempuanku, mengapa aku harus kembali bersamamu? Ini, hanya, Yun Meng, kamu setidaknya saudara perempuan Yun Meng, katakanlah aku akan mengawasimu untuk melihat apakah ada bakat muda yang cocok untukmu, dan aku akan memperkenalkanmu sampai kamu puas. Aku tidak membutuhkannya, menurutmu orang seperti apa aku, apakah menurutmu aku benci menikah? Jadi apa yang kamu mau? Saya tidak tahu. Yun Meng tersesat dan berjalan kembali ke kamarnya. Omi merasa seolah-olah Yun Meng menyukainya sedikit lagi. Omi tersenyum dingin, sedikit seperti saya lagi. Nah, apa yang Anda lakukan dulu? 2084. Kali ini, Omi tidak akan pernah menyukainya sampai mati. Seorang wanita dengan 3 pikiran. Demi Yunzi, jika dia bertemu yang cocok di masa depan, Omi akan membantunya menemukan yang baik. Bapak, Zhou, Nona Xingluo memintamu untuk datang. Pada saat ini, pelayan Xingluo datang untuk mengundang Omi lagi. Sial, berapa kali sehari aku harus diundang? Jika kamu menyukaiku, katakan saja, mengapa membuatnya sangat melelahkan? Kata Omi dalam hati, Omi baru saja kembali dari Star Luo, mengambil pil immortal dan datang ke mengundang lagi.
Namun, sulit bagi Omi untuk mengatakan tidak bagaimanapun juga, dia masih berada di wilayah keluarga seseorang. Tuan Xia hari ini adalah Tuan Pil Abadi yang disewa oleh keluarga Xing Luo, dan tempat tinggalnya adalah wilayah keluarga Xing Luo. Omi segera pergi ke Xing Luo. Nona Xing Luo, ada apa mengundang saya ke sini lagi? Omi, jangan salah paham, bukan karena aku mencarimu kali ini. Lalu siapa yang ingin melihatku? Omi, keluargaku telah memperhatikan. Apa maksudmu? Omi terkejut. Oh, Omi, dengan bakatmu untuk pil abadi yang begitu tinggi, ketenaranmu secara alami mulai tumbuh. Keluargaku memintaku untuk membawamu ke sana. Kemana? Omong kosong, ke istana keluargaku, tentu saja. Oh, untuk apa? Belikan aku makan malam. Makan itu mudah, hanya itu yang kamu lihat. Sejujurnya, keluargaku ingin merekrutmu, itu saja. Rekrut aku. Ayo pergi. Omi mengikuti Star Luo pergi. Tidak lama kemudian, dia tiba di salah satu aula utama Star Clan. Di aula utama, sudah ada beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat immortal bumi yang menunggu. Omi terkejut bahwa ada begitu banyak dewa bumi dalam satu keluarga. Tentu saja, Omi tahu bahwa orang terkuat di klan bintang adalah dewa atas, tetapi dewa atas pasti tidak akan muncul di sini. Salam untuk semua senior. Omi memberi hormat. Xing Luo berkata, paman yang terkasih, Omi telah membawanya. Ya, tidak buruk dia tampan. Salah satu pembangkit tenaga tertua Earth Immortal berkata, terima kasih senior atas pujiannya. Omi, rumahmu ada di kerajaan abadi Yun Luo, kan? Ya, siapa lagi yang ada di rumah? Bisakah Anda ceritakan sedikit tentang latar belakang Anda? Tentu, latar belakang saya bisa digambarkan dalam satu kata, kata Omi. Satu kata. Kata yang mana? Tidak ada. Nihil. Ya, junior tidak memiliki latar belakang. Oh, kamu cukup pandai menyimpulkan, Omi. Bagaimana kamu dan Xing Luo menjadi teman? Omi terkejut. Masalah ini pasti tidak bisa dibicarakan secara tiba-tiba, terutama tentang hubungan antara 9 iblis Taois. Omi hendak berkata, ketika Xing Luo sedang sibuk berkata, paman, Omi dan aku bertemu secara kebetulan di kerajaan abadi Yun Luo, dan kemudian Omi datang untuk bergabung denganku di sini di benua Upper Trivelos. Ngomong-ngomong, orang kuat itu yang mengajariku mantra di masa lalu juga mengajari Omi. Kalau begitu, ya, Omi, sekarang, klan bintangku, tertarik untuk merekrutmu, bagaimana menurutmu? Omi tersenyum, saya sangat terhormat direkrut oleh Star Clan. Kalau begitu, kamu akan menikah dengan Star Clan kami. Omi senang dan menatap Star Luo, hanya untuk melihat bahwa Star Luo agak tersenyum. Omi sibuk berkata, kalian mengatakan, biarkan Star Luo menikah denganku. Ya, itu tidak benar, kan? Ya, saya sangat banyak tolong, kapan pernikahannya? Saya berharap bisa lebih cepat. Tidak bisa menahan kegembiraannya. Bintang Luo di sisi lain merasa malu. Pada saat ini, beberapa pembangkit tenaga Earth Immortal itu memiliki garis hitam di alis mereka dan berkata dalam hati mereka, ini kecil. Zi juga terlalu aneh. Don Omi, jangan bersemangat dulu. Hehe, maaf. Omi, kami tidak mengatakan bahwa kami akan membiarkan Anda menikahi Star Luo, Star Clan saya, dengan banyak anak bukan satu-satunya. Star Luo adalah keturunan paling luar biasa dan cantik dari Star Clan kami. Dan yang lainnya Omi kecewa. Tentu saja, dengan siapa, maka biarkan Star Luo membawamu untuk bertemu dengannya, atau, biarkan kamu memilih sendiri. Setelah mengatakan itu, pria kuat Earth Immortal itu menginstruksikan Star Luo, kamu mengambil Omi untuk memilih seorang gadis seusia keluarga. Star Luo bertanya, bisakah kamu memilih semuanya? Selama itu bisa menikah, tidak apa-apa. Bintang Luo mengangguk. Bintang Luo pasti tidak akan memperlakukan Omi dengan buruk, dan pasti akan mengajak Omi untuk bertemu dengan yang tercantik. Namun, pada saat ini, sebuah suara terdengar di telinga Star Luo. Star Luo, Anda hanya dapat membawanya untuk bertemu dengan Star Chao, Star Xiang, Star Le, Star Jiu, orang-orang ini, mengerti? Di depannya, saya bisa, mengatakan itu hanya beberapa ini. Bintang Luo terkejut di dalam hati. Bintang Luo telah berpikir untuk mengajak Omi bertemu dengan beberapa gadis paling cantik dan berbakat selain dia, tetapi dia tidak menyangka bahwa beberapa pamannya hanya akan mengatakan hal itu kepadanya. Menghadapi, dan pada kenyataannya, dia hanya bisa memilih Star Chao, Star Xiang, Star Le, dan Star Jiu. Dan beberapa ini, di antara gadis-gadis yang sesuai dengan usia Star Clan, dianggap rata-rata. Kalau begitu aku dalam perjalanan. Pergi. Omi berjalan keluar dari aula utama dengan agak kecewa. Omi tidak tertarik sama sekali. Bintang Luo Dao, kenapa ekspresinya hilang begitu saja? Kupikir mereka ingin mengenalkanmu padaku. Kata Omi. Star Luo tersipu dan tersenyum, kamu sangat berharap untuk menikah denganku. Ya, sayangnya, aku tidak cukup baik untukmu, mungkin itu yang kamu pikirkan dalam hatimu. Star Luo berkata, kamu terlalu banyak berpikir, aku tidak pernah merasa bahwa kamu tidak cukup baik untukku, aku bukan tipe wanita yang hanya melihat keluargaku, aku mengikuti perasaanku, tapi sayangnya, saya tidak bisa membuat keputusan sendiri, jadi saya tidak berani menyukai siapapun. Saya takut jika saya melakukannya, tetapi keluarga saya menghentikan saya. Oh, Omi tidak banyak bicara, lagi pula, saat ini, Omi benar-benar tidak memiliki apapun yang akan membuat Star Luo menyukainya, apapun yang akan membuat Star Luo rela mengkhianati keluarga dan menyerahkan segalanya untuk pergi bersamanya. Baiklah, aku akan mengajakmu bertemu dengan beberapa gadis dari keluargaku. Tidak, aku tidak tertarik kecuali untukmu. Don Omi, kamu sudah melakukannya lagi. Kata Bintang Luo, tetapi Bintang Luo cukup senang di dalam melihat pengakuan telanjang dari Omi, wanita mana yang tidak ingin disukai.
Di masa lalu, hanya Bintang Luo menganggap Omi sebagai teman dan tidak pernah memikirkan aspek ini. Tetapi hari ini, dia menyadari bahwa Omi benar-benar menyukainya. Omi berkata, suatu hari aku akan menikahimu, dan aku akan membuat keluargamu rela menikahkanmu denganku. Bintang Luo Dao, Omi, aku tidak ingin gadis kecil. Bisakah kamu berhenti mengatakan kata-kata kasar seperti itu? Jika kamu benar-benar menyukaiku dan benar-benar bertekad, lanjutkan dan bertarung. Kamu mengatakan itu karena kamu ingin aku benar-benar baik-baik saja di masa depan. Kenapa tidak? Aku akan selalu menikah, entah kamu atau orang lain, selalu dengan seorang pria, daripada dengan orang lain yang tidak kukenal dengan baik. Kenapa tidak kamu? Hahaha, Starro, dengan kamu mengatakan itu, aku penuh motivasi. Kamu sangat mesum. Xing Luo memelototi Omi. Omi dapat melihat bahwa Xing Luo tidak marah sama sekali, yang berarti bahwa Xing Luo setidaknya tidak mengganggu Omi. Jika tidak, jika itu adalah wanita lain, dia pasti akan merasa jijik dan marah pada Omi secara tiba-tiba. Bahkan mengucapkan kata-kata kasar seperti, terus seperti ini, kamu bahkan tidak bisa berteman. Tapi Xing Luo tidak merasa jijik, tidak marah, dan tidak mengatakan kata-kata tegas tetapi memberi Omi beberapa harapan dan dorongan, yang membuat Omi berterima kasih padanya. Dia tidak memandang rendah dirinya sendiri, dan Omi bersumpah dalam hati bahwa dia akan kuat. Ayo pergi, aku akan membawamu untuk bertemu gadis-gadis dan melihat apakah ada yang kamu suka. Kata Bintang Luo. 2085. Aku tidak akan pergi, kupikir aku sudah memberitahumu, tidak tertarik. Tapi keluarga saya ingin merekrut Anda, dan jika Anda tidak pergi, keluarga saya pasti akan berpikir Anda meremehkan keluarga kami. Lucu, aku benar-benar kehilangan kata-kata. Ayo pergi dan temui mereka, bahkan jika kamu harus berpura-pura, kalau ada yang kamu suka. Hanya bertemu saja. Kata Omi dalam hatinya, dia hanya akan menganggap itu semua sebagai kesempatan untuk bersenang-senang dengan Star Luo. Bintang Luo membawa Omi bersamanya dan bertemu 4 wanita bengkok. Tentu saja Omi tidak menyukai mereka, tetapi keempat wanita bengkok semua jatuh cinta pada Omi, dan bahkan satu, di tempat, mengatakan bahwa dia siap membantu Omi malam ini, dan Omi sangat takut sehingga dia menarik kakinya keluar dan melarikan diri. Baiklah, aku sudah selesai bertemu dengan keempatnya, kamu bisa pergi membalas senior keluargamu, 4 yang bahkan aku tidak suka. Tidak apa-apa, aku pergi dulu. Baiklah, kalau begitu kamu kembali dulu, aku akan membalas paman keluargaku. Omi kembali ke kediaman guru musim panas ini. Omi memendam api di dalam hatinya. Guru Imaha datang dan tersenyum, bagaimana? Apakah ajakan itu berhasil? Brengsek, dengan ketulusan ini kamu masih ingin merekrutku, tapi kamu mengeluarkan barang semacam ini untuk menandingiku. Kata Omi dengan putus asa. Apa yang sedang terjadi? Dewa bumi yang kuat dari klan bintang itu, mereka pikir aku tidak tahu bahwa mereka sama sekali tidak memperkenalkan gadis-gadis cantik kepadaku, tetapi mereka membiarkan Bintang Luo memperkenalkan 4 gadis bengkok dan jelek dengan bakat rata-rata. Master Himasia berkata, Magang, jangan salahkan klan bintang, mungkin Anda berharga di mata mereka saat ini. Apa? Itu hanya layak untuk gadis-gadis jelek dari keluarga mereka. Ya, daripada marah, lebih baik memikirkan diri sendiri dan meningkatkan nilai diri sendiri. Tentu saja, Guru Imaha menyerahkan sepucuk surat dan berkata, suratmu. Siapa yang memberiku surat itu? Mae Tianxing. Omi segera membuka surat itu, dan tiba-tiba, pesan spiritual Mei Tianxing melesat ke pikiran Omi, hanya untuk melihat tangan Mei Tianxing menunjuk dan berkata, Zhou Mi, saya Mei Tianxing, saya peringkat menengah pertama human immortal di benua Sanshiranian. Pada tanggal 8 Maret, jika Anda berani datang ke medan perang duel Thunderbolt dan melawan saya akan menunggu Anda di medan perang duel, saya harap Anda tidak akan menjadi kura-kura yang menyusut dan mengecewakan saya tidak akan melihat Anda lagi. Don Omi mendengus, sungguh merepotkan. Tantang suratnya, guru musim panas ini. Ya, hari ke-8 bulan Maret. Guru, hari ini hari apa? Hari ke-5 bulan Maret. Baiklah, hari ke-8 bulan Maret akan menjadi waktu bagiku, Tang, untuk benar-benar membuat nama untuk diriku sendiri. Mata Omi menatap. Pada hari ke-8 bulan Maret, Omi akan memukulinya sampai sial, di depan semua orang. Pada saat itu, Omi percaya bahwa dia akan benar-benar memukau semua orang, dan pada saat itu, Omi akan membuat nama untuk dirinya sendiri di sini. Namun, ini juga berarti lebih banyak bahaya yang tidak diketahui. Hati manusia itu berbahaya, dan akan selalu ada orang yang cemburu ketika mereka melihat betapa kuatnya Omi. Sebelum Omi mengambil pil abadi musim panas ini, Omi yakin akan mengalahkan 1/9+, dan sekarang setelah kekuatan Omi meningkat bahkan lebih mudah untuk mengalahkan tempat pertama Mei Tianxing. Tuan, aku akan berlatih mantraku dulu. Bagus. Omi segera mulai berlatih teknik diam tingkat kedua. Mantra pertama dari lapisan kedua ini, pelarian besar, telah dipraktikkan. Metode penindasan agung ilahi kedua Omi masih dalam praktik. Pada saat ini, di salah satu aula utama klan bintang, Bintang Luo kembali untuk melapor. Bagaimana? Wanita mana yang dipilih Zhou Mi? Tanya seorang pria kuat immortal. Star Luo berkata, Paman Sumber Bintang, saya membawanya untuk bertemu dengan wanita yang Anda sebutkan, tapi sayangnya, Zhou Mi bahkan tidak menyukai mereka. Zhou Mi ini, matanya tampak agak tinggi. Betul, dia tidak memikirkan siapa dirinya, dia tidak tahu apa yang baik untuknya. Jika itu orang lain, untuk dapat memanjat kekerabatan dengan keluarga kita, dia akan rela menikah bahkan jika benih keluarga kami dijanjikan kepadanya. Dia masih aneh dan menginginkan Star Luo, kodok yang mencoba makan daging angsa.
Beberapa dewa bumi yang kuat itu mengutuk dalam ketidakpuasan. Mereka berpikir bahwa klan bintang telah merekrutnya karena mereka memandang Omi, yang tidak memiliki koneksi latar belakang. Ini adalah hadiah untuknya. Belum lagi menjanjikannya seorang gadis jelek. Bahkan jika dia dijanjikan seekor babi yang dibesarkan oleh Star Clan, dia harus berterima kasih. Star Luo sibuk berkata, tolong jangan katakan itu, Paman. Bintang Luo, apa yang kamu ingin aku katakan jika kamu tidak mengatakannya seperti itu, apakah kita salah? Ben adalah katak, dan hanya merekrutnya karena dia memandangnya. Paman, Zhou Mi adalah temanku, itu normal baginya untuk memandang rendah wanita itu, kita tidak bisa memfitnahnya karena itu. Baiklah, Xing Luo tidak perlu berbicara untuknya, dia tidak akan menerimanya, dia akan menyesalinya, jangan percaya padaku dan tunggu. Tepat pada saat ini, seorang pelayan datang dari luar. Melapor kepada Yang Mulia, kami baru saja menerima pesan, Mei Tianxing telah mengirim tantangan ke Zhou Mi. Surat tantangan. Mengapa Mei Tianxing mengeluarkan tantangan untuk Omi? Bukankah Mei Tianxing menurunkan dirinya sendiri? Ya, seorang jenius seperti Mei Tianxing tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan selain makan dan menantang Zhou Mi kan? Bahkan jika itu sebuah tantangan, kamu harus mencari kelas yang lebih tinggi Ini, bawahan saya tidak tahu. Mungkin, Mei Tianxing memiliki dendam terhadap Zhou Mi dan sengaja ingin mengambil kesempatan untuk mempermalukannya. Star Luo sedikit terkejut di dalam ketika dia mendengar berita ini. Mei Tianxing adalah orang yang sangat terkenal. Bintang Luo bahkan pergi. Star Luo datang ke tempat Omi, tetapi, diberitahu bahwa Omi sedang berkultivasi mantra pintu tertutup. Star Luo tidak mengganggunya. Sehari kemudian, avatar kedua, metode penekanan hebat. Saya menemukan jawabannya, jadi ini mirip dengan metode pelarian besar yang pertama. Omi tiba-tiba mendapat pencerahan. Omi langsung berlatih. Dalam waktu kurang dari 2 jam, kehebatan kedua Omi, metode penindasan hebat, benar-benar dipraktikkan. Itu sudah dipraktekkan. Omi sangat terkejut. Jika Star Luo tahu, dia akan terkejut setengah mati. Star Luo bahkan belum berlatih metode penindasan hebat pertama. Omi diam-diam berkata, avatar kedua dipraktekkan, metode domain agung ketiga, terus berlatih. Tapi, bagaimana seseorang harus berlatih? Omong-omong, avatar kedua mirip dengan yang pertama, jadi apakah ada yang ketiga juga? Atau lapangan, yang merupakan kombinasi dari grappling dan represi. Kemudian itu menjadi dunia saya, dan ada sebuah lapangan. Ya, persatuan. Omi langsung memejamkan matanya kembali. 2 hari kemudian, bibir Omi tersenyum. Seperti yang diharapkan, kombinasi dari kekuatan ilahi pertama dan kedua adalah kekuatan ilahi ketiga, hukum domain besar. Sayangnya, terlalu sulit untuk berlatih, saya sudah memahaminya, tetapi saya hanya bisa berlatih. Itu sedikit. Sekarang saya tidak punya waktu untuk terus berlatih. Hari ini adalah hari ke-8 bulan Maret. Saya harus segera bergegas ke medan perang duel Thunderbolt. Jika saya terlambat, Mei Tianxing akan berpikir bahwa saya tidak berani. Bab 2086. Setelah mengatakan itu, Omi keluar dari kamar. Master Imasia, Yunzi, dan Yunmeng sedang menunggu dengan cemas di luar. Suamiku, kamu bisa keluar. Jika kamu tidak keluar, kami harus masuk dan membangunkanmu. Yunzi sedang sibuk. Jam berapa sekarang? Tanya Don Zimmer. Jam 9 pagi. Ini baru jam 9 pagi. Apa terburu-buru? Bawa aku mandi, ganti baju dan berdandan sebelum kita pergi. Kata Omi. Yunmeng berkata, ku dengar sejak kemarin, Battlefield of the Thunderbolt Duel sudah ramai. Dan aku khawatir sekarang lebih ramai. Semua orang menunggumu. Kamu masih ingin mandi dan berdandan. Omi berkata, bagaimana mungkin aku tidak mood? Hari ini ditakdirkan untuk menjadi hari ketenaranku akan terkenal di benua Yama atas. Bukankah aku harus tampil di depan semua orang dengan citra yang lebih baik? Setelah mengatakan itu, Omi segera pergi mandi, dan Omi memerintahkan, Yunzi, bantu saya menyiapkan beberapa pakaian gagah dan tampan, saya setidaknya seorang pria tampan nasional di dunia fana, setelah datang ke dunia abadi, saya belum terlalu memperhatikan citra saya, dan inilah saatnya untuk mendapatkan kembali kejayaan saya. Ya, suami. Setengah jam kemudian, Omi selesai mandi dan mengenakan pakaian yang tampan, rambutnya juga ditata ulang, rambutnya selalu digulung sebelumnya, itu lebih santai dan ceroboh, tapi sekarang, itu benar-benar berbeda, itu merasa seperti orang baru. Wow, Yunmeng tercengang saat melihat Omi berjalan keluar. Meskipun Yunmeng sudah tahu sebelumnya bahwa Omi cukup tampan, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan sangat tampan hari ini. Suami, Yunzi melihat Omi yang baru, dorongan dalam dirinya sangat diinginkan. Guru musim panas ini tersenyum, murid, saya tidak menyangka bahwa Anda akan begitu cantik dengan rambut Anda diikat, dandanan yang baik dan pakaian ganti yang layak. Sudah ku bilang, aku akan menampilkan diriku dengan tampilan baru hari ini. Hehe, itu sangat tampan, bahkan guru ingin menikahimu jika dia melihatmu. Omi kedinginan. Namun, Omi menatap mata Yunmeng yang menatapnya dengan obsesif saat ini, dan langsung mengerti. Pada saat ini, Yunmeng menatap Omi tergila-gila, Yunzi memiliki perasaan menerkamnya. Baiklah, jangan lihat. Yunmeng panik dan bereaksi, wajahnya memerah. Ayo pergi. Omi melompat dan terbang. Saat ini, di medan pertempuran duel melanggar. Itu sudah ramai, lebih ramai dari sebelumnya. Sudah hampir jam 10, kenapa Zhou Mi belum juga datang? Kerumunan sedang berdiskusi. Di salah satu sudut medan duel, Mei Tianxing dan kakeknya, sedang duduk di gudang darurat. Kakek Mei Tianxing, Mei Sid menginstruksikan, Tianxing, hari ini adalah kesempatan Anda untuk membuktikan diri, dan pada saat yang sama, kesempatan Anda untuk menunjukkan diri Anda kepada Guru Tianxiang, mengerti?
Kakek, jangan khawatir, aku akan membiarkan Tianxiang melihat keanggunan Mei Tianqingku, aku akan membiarkannya, melihat keanggunanku dan jatuh cinta padaku selamanya. Tidakkah kamu lihat, kakek, aku sengaja meminta bantuan pelayanku. Aku berdandan dengan benar hari ini. Hei, aku bilang kenapa kamu terlihat lebih nyaman hari ini dari biasanya, jadi kamu sudah berdandan sedikit. Haha, kakek, bagiku hari ini, duel dengan Zhou Mi adalah yang kedua. Yang paling penting adalah bertemu dengan Tuan Tianxiang, aku harus tampil di depannya sebagai gambar yang paling tampan. Kamu tercerahkan. Biarkan kakek melihat, ya, itu tampan. Kakek akan jatuh cinta padamu ketika dia melihatnya. Hahaha, di sudut lain. Tuan Tianxiang, Raja Hijau, juga telah membawa Tianxiang bersamanya. Pada saat ini, Raja Hijau sedikit tidak puas. Tianxiang, bukankah aku menyuruhmu berpakaian lebih baik? Lihat dirimu, pada hari yang begitu penting, kamu sengaja berpakaian berantakan, kamu sangat marah. Dengan saya, Tianxiang berkata, guru berbicara omong kosong, saya sengaja berdandan hari ini. Lihat dirimu, apa yang kamu kenakan, aku sudah memberitahumu bahwa setelah duel, kamu akan mengadakan pertemuan formal dengan Mei Tianxing, kamu turun. Lagi pula aku sudah berpakaian yang terbaik. Tianxiang berkata dengan mulut keras, sebenarnya, Tianxiang sengaja berpakaian jelek untuk membuat Mei Tianqing terlihat buruk baginya. Hanya bercanda, kamu cantik secara alami, tidak peduli bagaimana kamu berpakaian, kamu tidak bisa menyembunyikan kecantikanmu yang luar biasa. Green King menghela nafas. 10 menit kemudian, tiba-tiba, seseorang berteriak, Zhou Mi ada di sini. Zhou Mi ada di sini. Semua orang segera melihat ke langit yang jauh. Benar saja, seorang pria tampan dengan pakaian formal terbang dengan seorang pria dan dua wanita. Pria itu adalah tuan musim panas ini, dan para wanita itu adalah Yunzi dan Yunmeng. Semua orang membuka mata lebar-lebar ketika mereka melihat Omi. Wah, tampan sekali. Saya tidak pernah berpikir bahwa Zhou Mi akan sangat tampan setelah mengubah gaya rambutnya hari ini. Terutama banyak gadis di tempat kejadian, segera menghabiskan, merasakan pria cantik surgawi, jatuh dari langit, gadis-gadis itu, tanpa berkedip menatap Omi, jantung mereka berdebar tanpa henti. Pada saat ini, Master Heavenly Fragrance juga melihat ke atas, Omi sudah sampai di depan. Tuan Tianxiang terkejut, melihat Omi yang tampan dan mengesankan, dan agak tertahan. Ini, Master Tianxiang merasa bahwa Omi tidak setampan ini sebelumnya, tetapi hari ini, dengan gaya rambut baru, dia bahkan tidak seperti orang yang sama. Master Tianxiang memandang Omi, tiba-tiba semua detak jantung sedikit, tubuh Omi yang kuat, jantan, imajinasi yang berkibar, tubuh seperti semut yang menggigit. Master Tianxiang buru-buru mengalihkan pandangannya, tidak berani melihat terlalu banyak. Ketika dia sampai di depan, Omi langsung berdiri di atas ring. Omi berteriak, apakah Mei Tianxing ada di sini? Silakan keluar. Namun, sekelompok wanita di bawah ring berteriak, wow, dia sangat tampan, aku akan kewalahan. Mungkin, sekelompok gadis ini, yang bahkan tidak mendengarkan Omi, hanya menatap ketampanan Omi. Ahem. Omi merasa sedikit tidak nyaman dengan begitu banyak gadis yang menatapnya dengan obsesif terbatuk 2 kali, dan bertanya, apakah Mei Tianxing ada di sini? Aku juga datang. Saat itu, ledakan terdengar dan sesosok terbang keluar, itu adalah Mei Tianxing. Mei Tianxing sengaja berdandan hari ini, tetapi katak tetaplah katak tidak peduli bagaimana pakaiannya, terutama ketika berdiri di sebelah pangeran, ciri-ciri katak itu bahkan lebih jelas. Persetan, Mei Tianxing melihat Omi dan merasa dirinya jelek. Di kerumunan, Guru Tianxiang bertanya, Tuan, itu Mei Tianxing, bukan? Tepat sekali, Tianxiang, bagaimana perasaanmu? Bukankah Maiden Green tampan? Pulis, Tianxiang tidak bisa menahan tawa. Apa yang Anda tertawakan? Tuan, apakah mata Anda ketika Anda benar-benar tidak bisa membedakan keindahan dari keburukan? Bukannya saya kasar, saat ini Mei Tianxing berdiri di depan Zhou Mi, dan dibandingkan dengan Zhou Mi itu sama tidak menariknya dengan kodok. Raja Hijau menghela nafas, omong kosong, Zhou Mi adalah pria kulit putih kecil, bahkan tidak layak untuk dilihat, itu hanya membodohi gadis kecil itu. Aroma surgawi menghilang, guru bermaksud untuk menjadi bias tetapi tidak peduli apa, hari ini Zhou Mi telah membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Tianxiang melihat setiap gerakan Zhou Mi, tetapi dia sebenarnya sedikit tergerak. 2087. Omi berkata kepada Mei Tianxing, kamu Mei Tianxing. Tepat, kaulah yang ingin menantangku. Omong kosong. Apakah kamu yakin ingin menantangku? Persetan, bisakah kamu tidak berbicara denganku dengan nada seperti itu di depanku? Mei Tianxing sangat marah. Nada superior Omi membuatnya kesal, membuatnya seolah-olah Omi telah ditantang oleh seseorang yang berstatus lebih rendah. Omi mendengus, Mei Tianxing, kamu sama sekali bukan tandinganku. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Apakah kamu benar-benar ingin menantangku? Apa yang kamu katakan? Katakan lagi. Mei Tianxing terkejut. Kamu sama sekali bukan tandinganku. Apa kamu yakin ingin menantangku? Ulang Don. Kamu. Mei Tianxing sangat marah. Dia seharusnya mengatakan itu. Zhou Mi, baiklah. Kamu menyelesaikan kalimatku. Seharusnya aku yang menanyakan ini padamu. Mei Tianxing menggertakkan giginya. Penonton di tempat kejadian juga terkejut karena nada bicara Zhou Mi begitu arogan sehingga dia berani memberitahu Mei Tianxing bahwa dia bukan lawannya. Pada saat ini, kakek Mei Tianxing akan mati karena marah dan tidak peduli apa. Berteriak Tianxing, lukai dia untukku, jika kamu tidak melukainya hari ini, jangan jadi cucuku, kamu benar-benar marah padaku. Ketika semua orang melihat bahwa budidaya Mei sangat marah, mereka tidak mulai khawatir tentang Omi. Pada saat ini, Bintang Luo juga ada di sana. Star Luo berkata dalam hati, Omi terlalu percaya diri, ini Mei Tianxing mengatakan bahwa di depan Mei Tianxing, itu benar-benar akan membuat Mei Sid marah.
Mei Tianxing menggertakkan giginya. Zhou Mi, apakah kamu mendengarku? Kamu akan membayar kesombonganmu. Omi mendengus dengan jijik. Kamu tidak memenuhi syarat bagiku untuk sombong padamu. Kamu mungkin berpikir bahwa kata-kata baikku barusan adalah bentuk kesombongan. Tapi sejauh yang aku tahu, aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Mei Tianxing, saya bergerak dan tidak pernah memperlakukan Anda sebagai lawan. Beberapa waktu yang lalu, orang-orang mendiskusikan dan mengatakan bahwa saya berada di level yang sama dengan Anda. Apakah Anda tahu bagaimana perasaan saya ketika mendengar kata-kata itu? Apakah kamu mencoba mengatakan bahwa kamu merasa sangat marah? Kata Mei Tianxing dengan gigi terkatup. Omi menggelengkan kepalanya. Tidak, yang kurasakan bukanlah kemarahan, melainkan penghinaan. Apa yang kamu katakan itu? Penghinaan, untuk penghinaanmu. Persetan. Mei Tianxing sangat marah, dan di luar panggung, janggut kakek Mei Tianxing juga gemetar karena marah. Mei Tianxing berkata, saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Tolong. Omi berpose. Api di hati Mei Tianxing telah menumpuk begitu tinggi sehingga dia sudah bergerak untuk membunuh, dan tidak membunuh sama sekali tidak bisa memadamkan amarahnya atau menyelamatkan reputasinya yang telah dinodai oleh Omi. Omi bisa melihat niat membunuh Mei Tianxing, dan Omi terbakar di dalam, tetapi Omi tidak bisa membunuhnya, yang memiliki kakek abadi atas. Minum. Mei Tianxing tiba-tiba membuat mantra yang paling kuat, dan seluruh cincin terbungkus dalam aliran udara abu-abu. Wajah orang banyak berubah ketika mereka melihat mantra Mei Tianxing ini. Itu adalah mantra terkenal Mei Tianxing yang disebut 10.000 kekacauan, dan mereka yang dikelilingi oleh kekacauannya, kecuali wilayah mereka lebih tinggi darinya, mereka hanya bisa dibantai olehnya. Namun, harga bagi Mei Tianxing untuk merapal mantra ini adalah dia tidak akan bisa pulih ke puncaknya selama 100 tahun, dan jika itu bukan saat yang kritis Mei Tianxing tidak akan pernah merapal mantra yang satu ini. Surga ini hanya duel, Mei Tianxing benar-benar mengucapkan mantra 10.000 kekacauan. Kerumunan itu tercengang. Kakek Mei Tianxing juga marah dan marah pada saat ini. Marah karena Mei Tianxing begitu tidak menyadari konsekuensi serius dari mantra dengan pertempuran yang sebenarnya, dan marah karena Omi benar-benar menyebabkan cucunya menghabiskan 100 tahun untuk menyembuhkan luka-lukanya. Omi sekarang, berdiri di tengah kekacauan segala sesuatu, tanpa kelainan di wajahnya. Tanpa ragu, mantra Mei Tianxing ini memang cukup kuat tapi itu untuk orang lain. Tapi untuk Omi itu tidak lebih dari itu. Pada saat ini, ketika semua orang melihat Omi bergerak, Omi membuka telapak tangannya dan mengeluarkan gerakan. Langkah Omi ini adalah metode penindasan hebat. Bang! Dalam sekejap mata, mantra 10.000 hal kekacauan Mei Tianxing seperti kentut yang sepertinya meledak dalam kemarahan ketika berada di usus besar. Tetapi begitu mencapai pintu, itu tersebar tanpa jejak. Dan aliran udara abu-abu berubah menjadi awan debu dan menghilang. Detik berikutnya, Mei Tianxing memuntahkan seteguk darah. Seluruh tubuhnya menjadi tersandung. Mei Tianxing telah membaca mantra dengan akibat yang begitu besar, tetapi berakhir seperti kentut tanpa jejak. Dan hal yang paling menyebalkan adalah dia harus membayar waktu 100 tahun untuk itu. Penonton terdiam. Wow, dewa laki-lakiku. Gadis-gadis muda yang tak terhitung jumlahnya menatap Omi dengan obsesif. Pada saat ini, bahkan Tian Xiang tidak bisa menahan diri untuk tidak merasakan jantungnya berdebar kencang, merasa bahwa Omi pada saat ini sangat tampan dan menawan. Tentu saja, ada orang lain yang lebih terkejut, dan itu adalah Star Luo. Star Luo bergumam pada dirinya sendiri, mantra kedua dari teknik diam tingkat kedua, metode penindasan hebat, dia telah berlatih lagi. Omi menatap Mei Tianxing yang hampir jatuh dan bertanya, apakah ada yang lebih kuat? Jika tidak, ya Anda kalah. Saya sudah mengatakan bahwa Anda bukan lawan saya, dan saya telah meminta Anda untuk menyerah tantangan, tetapi Anda tidak mendengarkan. Semua orang dapat bersaksi hari ini bahwa saya, Zhou Mi, telah tiba secara langsung. Mei Tianxing memandang Omi dengan tidak percaya. Zhou Mi, saya tidak percaya bahwa saya akan kalah. Saya adalah orang yang paling berbakat, saya tidak bisa kalah. Teriak Mei Tianxing. Omi berkata, menang dan kalah adalah hal yang biasa, tidak ada yang tidak pernah kalah, bahkan jika saya bertemu yang lebih kuat, saya akan kalah. Jangan pura-pura kasih sayang, aku dikalahkan ketika aku dikalahkan, Zhou Mi, di hari mendatang aku pasti akan mengalahkanmu. Hati Omi dipenuhi dengan penghinaan, tetapi, dengan senyum di bibirnya, dia berkata, bagus, lawanku hanya bisa memaksa kemajuan, aku menantikan kamu kembali untuk melawanku dan mengalahkanku. Mei Tianxing menggertakkan giginya dan berkata, aku, Mei Tianxing, bersumpah kepada semua orang bahwa dalam 300 tahun, aku akan mengalahkanmu di ring ini. Omi tertawa terbahak-bahak dan berkata, saya harap begitu. Omi menghina di dalam, tapi dia tidak repot-repot membuatnya kesal lagi. Pada saat ini, Mei Sid melihat cucunya kalah telak sehingga seluruh tubuhnya layu. Mei Tianxing turun dari ring dengan wajah abu-abu, berjalan ke sisi kakeknya dan menangis, kakek, aku kalah, gayaku, Hicks. Mei Tianxing menangis memikirkan bahwa Tian Xiang, yang diam-diam mengawasinya, pasti sangat mengecewakan. Mei Sid mendengus, lihat dirimu, ini semua yang kamu miliki, semangat, jangan lupa apa yang baru saja kamu katakan, dalam 300 tahun, di ring ini, kalahkan Zhou Mi. Ya, kakek, aku pasti akan mengalahkannya dalam 300 tahun. Mei Tianxing bersumpah dan berkata. Omi juga turun dari ring dan terbang ke sisi Yunzi. Pada saat ini, di tengah kerumunan penonton, seorang pria di tahap akhir manusia abadi terkejut ketika dia melihat Yun Meng di samping Omi. Wanita itu, mungkinkah Yun Meng yang cantik yang ingin diperkenalkan oleh Yang Qilu kepadaku sebelumnya? Haha, benar-benar cantik. Kecantikan seperti itu tidak boleh dilewatkan. Tunggu aku naik dan mengajaknya kencan. Pria di tahap akhir yang lebih rendah ini adalah orang yang akan berkencan buta dengan Yun Meng sebelumnya, bernama Zhu tanpa mata. 2088. Ayo pergi.
Kata Omi pada Yunzi, bersiap untuk pergi. Tempat ini tidak boleh dibiarkan lama, takut akan terulangnya konsekuensi dari duel terakhir dengan Wuyong. Pada saat ini, sebuah suara datang dari belakang Omi, tunggu. Omi sibuk berbalik. Omi berpikir bahwa keluarga Mei Tianxing tidak akan membiarkan Omi pergi. Zoumi, silakan tinggal. Siapa kamu? Pria yang datang tersenyum, nama saya Zhu Eiles. Omi kaget, Zhu Eiles. Bukankah dia yang seharusnya bertemu dengan Yun Meng sebelumnya? Apa yang kamu inginkan? Hahaha, Zoumi, yang di sebelahmu ini adalah Yun Meng, kan? Kata Zhu Eiles sambil menatap Yun Meng di sisi Omi. Jadi bagaimana jika itu? Tidak bagaimana. Zhu Yu melewati Omi dan datang ke sisi Yun Meng, tersenyum. Zhu Yu telah bertemu Nona Yun Meng. Yun Meng tidak mengatakan apa-apa, alisnya berkerut. Zhu yang belum pernah melihat Yun Meng dengan matanya sendiri sebelumnya, jadi dia berhenti ketika Yun Meng tidak datang untuk kencan buta. Tapi sekarang, setelah dilihat oleh Zhu yang dengan matanya sendiri, Zhu yang benar-benar tertarik pada kecantikan Yun Meng dan bersumpah untuk tidak menyerah. Jadi dia tanpa malu-malu datang untuk melihat apakah dia bisa menyelamatkannya dan mencocokkan kembali Yun Meng. Zhu Yan berkata, Nona Yun Meng, saya ingin tahu apakah Anda masih mengingat saya. Kamu adalah... Itu benar, saya Zhu Eiles. Awalnya Yang Qilu berencana untuk memperkenalkan Anda kepada saya, tetapi sayangnya, Yang Qilu jatuh, dan kemudian, seseorang mengirimi saya surat yang meminta saya untuk bertemu dengan Anda, tetapi, entah bagaimana, Anda tidak datang. Saya tidak tahu apakah Nona Yun Meng, apakah Anda masih ingat ini? Hari itu membuat saya menunggu Anda untuk waktu yang lama di penginapan yang dijanjikan. Kata Zhu Yan. Yun Meng kaget dan agak bingung. Omi telah memberitahunya bahwa Zhu Yu tidak ingin melihatnya karena Zhu Yu takut menyinggung Wulong Kuan. Tapi sekarang, apa yang Zhu Yan katakan berbeda dari apa yang Omi katakan padanya sebelumnya. Yun Meng menatap Omi. Omi berkata, itu benar, Yun Meng, aku yang berbohong padamu sebelumnya. Kita seharusnya bertemu. Tetapi ketika kita akan bertemu, saya menemukan bahwa Zhu Eiles sama sekali tidak tulus padamu, jadi saya berbohong kepada Anda. Yun Meng, saya juga melakukan ini untuk kebaikan Anda sendiri. Jika Zhu Yan benar-benar tertarik pada Anda, tentu saja saya berharap Anda baik-baik saja. Tetapi dia tidak. Jika Anda ingin menyalahkan saya karena membuat saya sendiri keputusan, lalu salahkan aku. Yun Meng sibuk berkata, Zoumi, bagaimana aku bisa menyalahkanmu? Tidak salah. Kaget, Omi mengira Yun Meng akan marah dan merusak pernikahannya. Zoumi, kamu juga melakukannya untuk kebaikanku sendiri. Terima kasih. Zhu Eiles itu sibuk berkata, Yun Meng, bagaimana kalau kita berkencan kembali dan saling mengenal dengan baik? Lalu, bagaimana kalau kita memulai dari awal? Beri satu sama lain kesempatan. Omi juga berkata, Yun Meng, sekarang Zhu Eiles berdiri di depanmu. Jika kamu ingin berkencan dengannya, silakan, aku tidak akan menghentikanmu. Kamu sudah dewasa dan tahu tempatmu. Yun Meng berkata kepada Zhu Eiles, maaf Zhu Eiles, aku bukan untukmu. Yun Meng, apa aku yakin mendengarmu kan? Zhu Yu terkejut, dengan bakat dan kekuatannya, masih ada seseorang yang menolaknya. Yun Meng berkata, maaf aku bukan untukmu. Nona Yun Meng, saya Zhu Eiles akhir manusia abadi peringkat 10 besar. Aku tahu, jika kamu mengetahuinya, maka kamu masih menolakku. Kata Zhu Eiles. Yun Meng berkata, tapi kamu adalah 10 jenius teratas di peringkat akhir manusia abadi, apa hubungannya denganku, dan aku tidak menyukaimu. Ini. Zhu Eiles sangat malu. Lagi pula terlalu memalukan baginya untuk menjemput seorang gadis di depan umum dan ditolak di depan umum. Awalnya, dia berpikir bahwa seorang putri kecil kerajaan Xian, dengan kejeniusannya, dapat dengan mudah diambil dan juga dapat pamer di depan semua orang. Namun tak disangka, ia ditolak. Wajah Zhu Yu jelek. Yunzi sibuk berkata, kakak, bukankah kamu selalu menantikan kencan buta sebelumnya? Sekarang bagaimana? Oh, sebelumnya, aku salah, tapi aku tidak akan menyesal dalam diriku untuk kedua kalinya. Apa itu mata tanpa mata Zhu? Bahkan jika tempat pertama manusia abadi, apa itu, hatiku, itu tidak akan berubah lagi. Kata Yun Meng tampaknya tanpa mengetahui siapa yang dia targetkan. Zhu Eiles berkata dengan marah, Yun Meng, jangan tidak tahu berterima kasih. Saya adalah salah satu dari 10 besar di akhir periode keabadian manusia. Apa hak Anda untuk menolak saya, seorang putri kerajaan abadi kecil? Zhu Yu benar-benar marah. Dia tidak bisa membantu tetapi melihat sekeliling dan memperhatikan bahwa semua orang menatapnya, sangat malu. Omi acuh tak acuh menatap Zhu Yan. Zhu Yan ini, mengambil gadis gagal masih kesal. Tampaknya Zhu Yan tidak mau menyerahkan wajahnya, dia takut dia akan menjadi tiran hari ini. Sangat mudah bagi Zhu Ye untuk memanfaatkan putri abadi kecil. Meskipun dia akan dibicarakan dan dimarahi di belakang, reputasi Zhu Ye sudah buruk, dan dia tidak takut dimarahi lagi. Omi berkata dalam hati, sekarang aku telah berlatih sedikit dari kemampuan ilahi ketiga dari tingkat kedua teknik diam. Jika aku berkelahi dengan Zhu Yan, kupikir aku tidak akan kalah darinya bahkan jika saya tidak yakin akan menang. Sama halnya, hari ini seharusnya hanya duel dengan Mei Tianxing, tetapi Zhu Yan ini keluar untuk membuat masalah. Jika dia benar-benar berani merampok Yun Meng dengan paksa, maka jangan salahkan saya untuk itu. Bersikap kasar. Tatapan Omi dingin, dan dalam pikirannya, dia untuk sementara berlatih metode domain agung surgawi ketiga. Omi sudah berlatih sedikit sebelumnya ketika dia berada di rumah, tetapi sekarang di bawah tekanan, otak Omi berputar lebih cepat, dan memang, metode domain hebat berlatih begitu cepat dalam pikiran Omi. Yun Meng menghadapi hinaan Zhu Yu dan berkata dengan marah, Zhu Yu, terlalu berlebihan bagimu untuk mengatakan itu, meskipun aku hanya seorang putri kecil kerajaan Xian, bukankah aku berhak menolakmu?
Apa hakmu untuk menolakku, jika kamu lebih berbakat dariku, atau jika kamu lebih kuat dari keluargaku? Jika kamu tidak memberiku alasan hari ini, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Wu Yu memainkan bajingan. Kamu, Yun Meng sangat marah sehingga dia ingin menangis. Banyak mata menatap mereka, dan meskipun semua orang membicarakannya, tidak ada yang datang untuk membantunya. Tapi itu normal, siapa yang mau tetapi menyinggung Zhu Eiles? Tentu saja, masih banyak orang yang berbisik untuk memarahi Zhu Eiles tanpa malu-malu. Zhu Eiles berteriak, kalian semua, diam, aku tidak tahu malu bagaimana. Tidak ada satu suara pun di antara kerumunan, semua orang tidak berani mengatakannya lagi, jangan menyinggung Zhu yang karena ini. Pada saat ini, aroma surgawi di kerumunan berkata, ini benar-benar berlebihan, Zhu Eiles ini, tidak tahu malu. Tuan, mengapa Anda tidak keluar dan menghentikannya? Jika tidak, gadis itu pasti akan dibawa pergi secara paksa oleh Zhu. Wu yang hari ini, wewangian surgawi berkata kepada tuannya, Tuan Raja Hijau. 2089. Grandmaster Green King mendengus, kamu benar-benar tahu cara menjebak tuanmu. Zhu Yan adalah anggota keluarga hegemonik kelas 4, dan kamu memintaku untuk menyinggung perasaannya. Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa Zhou Mi tampan? Mengapa? Jangan biarkan dia pergi dan membujuk Zhu Yan, gadis itu atau orang yang datang bersama Zhou Mi. Tian Xiang berkata, Zhou Mi hanya berada di tahap tengah manusia abadi, di mana dia bisa menghentikan Zhu Yan. Kalau begitu dia harus dibawa pergi oleh Zhu Yang. Star Luo, yang berada di kerumunan, juga sangat marah ketika melihat ketidakberdayaan Zhu Yan. Star Luo berkata dalam hati, keluarga Zhu Yan tidak lemah, tidak baik untuk menyinggung perasaannya, tetapi jika Zhu Yan benar-benar berani mengambil Yun Meng pergi di depan umum, maka saya akan mengatakan apapun untuk keluar dan menghentikannya. Omi mempraktikkan metode domain hebat dalam benaknya saat dia berkata, Zhu Yan, Yun Meng adalah temanku, kamu tidak perlu menghinanya. Hahaha, lelucon yang sangat besar, temanmu. Bagaimana? Kamu cucu keluarga yang mana? Sangat terhormat. Aku Po. Jangan katakan temanmu. Bahkan jika itu kamu, jika aku ingin menghina, aku bisa menghina. Yunzi sibuk berkata, Zhu Yu, kakakku sudah mengatakan bahwa dia tidak menyukaimu. Meskipun pamanku dulu ingin memperkenalkannya padamu, tapi, perkenalan adalah perkenalan. Apakah kamu suka atau tidak itu masalah lain. Zhu Eiles menatap Yunzi, matanya berbinar dan tersenyum. Yo, kecantikan besar lainnya, sepertinya sepasang saudara perempuan. Tidak buruk, saya menyukainya. Saya, Zhu Eiles, karena saya sudah disebut tak tahu malu oleh semua orang, aku mungkin juga sedikit lebih tak tahu malu. Adik perempuan ini, aku juga menyukaimu, apakah kau menyukai kakak Zhu? Zhu Noai menatap Yunzi dengan mata menyipit. Yunzi mendengus, aku Po, siapa yang menyukaimu? Zhu Eiles berkata, apa yang kamu katakan? Tidak menyukaiku. Siapa yang memberimu keberanian untuk tidak menyukaiku? Aku salah satu dari 10 besar dalam tahap akhir keabadian manusia, mengapa kamu tidak menyukaiku? Jika Anda tidak memberi saya alasan yang masuk akal, saya pasti akan membawa Anda pergi dengan paksa hari ini juga. Dan kemudian, saudara perempuan, saya akan melakukannya. Hehehe. Zhu Eiles menggosok tangannya seolah dia sedang berfantasi tentang beberapa skenario dan tentang untuk Miller. Omi melihat wanitanya dilecehkan, bagaimana dia bisa bertahan, dan berkata dengan marah, Zhu Ye, apakah Anda pikir saya tidak ada? Yunzi adalah wanita saya, jangan berani-berani mencoba. Zhu Eiles cemberut dan berkata kepada Omi, ya, saya akan berpura-pura Anda tidak ada, beraninya Anda, wanita Anda. Apakah Anda percaya saya akan tidur dengan wanita Anda di depan umum? Kamu berani. Hahaha, aku, Zhu Eiles, memiliki reputasi buruk di seluruh papan, apa yang aku tidak berani? Zhou Mi, apakah kamu berpikir bahwa kamu mengalahkan Mei Tianxing? Begitu banyak orang memujamu, statusmu setinggi ini, apakah kamu pikir itu? Begitu banyak wanita, genit melihatmu, kamu benar-benar tampan. Sekarang mari kita lihat siapa di antara kamu yang berani keluar dan mengucapkan sepatah kata untukmu. Aku Po, Zhou Mi, segera tersesat, jangan memengaruhi kemampuanku untuk menjemput anak perempuan. Hari ini sepasang saudara perempuan ini, saya, Zhu Yu, ingin memastikan. Omi mendengus dingin, aku hanya takut kamu tidak memiliki kemampuan untuk melakukan itu, aku ingin melihat kemampuan apa yang kamu miliki untuk mengambilnya dari tanganku. Hahaha, Zhou Mi, kamu sedang bercanda, aku berada di 10 besar tahap akhir manusia abadi, kamu benar-benar sombong di depanku. Zhu Eiles tertawa dingin. Kerumunan penonton sekarang juga sedikit kecewa dengan ketidaktahuan dan kesombongan Omi. Ketika mereka baru saja mengalahkan Mei Tianxing, mereka mengagumi Zhou Mi. Sekarang mereka melihat bahwa Zhou Mi sebenarnya sombong, mereka tiba-tiba sedikit jijik. Om menghela napas panjang. Omi hanya mengulur waktu. Pada saat ini, dalam pikiran Omi, mantra ketiga dari seni senyap tingkat kedua, hukum domain besar, Omi telah mempraktikkannya. Di bawah tekanan, latihannya sangat cepat, baru saja, meskipun hanya beberapa menit, tetapi Omi merasa masih ada hasil dari latihan sebelumnya selama setahun. Setelah mempraktikkan hukum alam besar, Omi sudah sepenuhnya percaya diri untuk mengalahkan immortal tahap akhir. Meskipun hampir tidak ada makhluk abadi yang menyeberang untuk bertarung, jika lawan memiliki senjata sihir yang cukup kuat, atau mantra, maka celah ranah dibuat, dan menyeberang tidak terlalu realistis. Hukum alam besar Omi ini pasti sangat kuat. Omi berkata dengan dingin, Zhu Eiles, kamu sendiri yang membawa ini. Zhu Eiles melihat Omi, seorang mituman immortal, berbicara dengan nada seperti itu, dan kemudian dia juga berkata dengan marah, Zhou Mi, aku akan menggembalakan ibumu, kamu macam apa, berani berbicara seperti ini padaku, baiklah. Maka aku akan membunuhmu dulu. Pada saat ini, rahasia bintang Luo akan bergerak.
Namun, Omi sudah melakukan langkah pertama. Momentum Omi melonjak dan badai ombak tak berangin muncul di tempat kejadian. Omi langsung membagi radius puluhan meter ke dalam domainnya. Au! Omi meraung, dan aumannya berubah menjadi nyala api yang menyerang Zuyan. Ah! Zuyan terkejut dan mendorong tangannya untuk memblokir api. Boom! Terdengar suara ledakan dahsyat, dan tangan Zu yang didorong mundur oleh api selama beberapa langkah sebelum berhenti untuk menekan api. Semua orang di tempat kejadian segera mundur dari lingkaran pertempuran, sementara wajah semua orang berubah secara dramatis. Termasuk Mei Tianxing yang baru saja berduel dengan Omi, serta kakek Mei Tianxing, Mei Sid, dan tentu saja Green King dan Star Luo. Ya Tuhan, ini bukan mimpi. Oh sial, barusan, Zhou Mi benar-benar bertarung dengan Zhu Yu, dan, sebenarnya, dia tidak jatuh ke dalam perangkap. Tes-tes mungkinkah Zhou Mi hanya berada di tahap tengah manusia abadi, tetapi dia memiliki kemampuan untuk menantang tahap akhir manusia abadi. Bagaimana ini mungkin? Setelah mundur puluhan langkah, orang banyak berdiskusi dengan kaget. Pada saat ini, Star Luo juga terkejut di dalam. Dia apa yang baru saja dia lakukan itu seperti metode domain hebat. Bagaimana ini mungkin? Menurut pengantar Raja Iblis, setidaknya seorang mortal immortal yang terlambat harus cukup kuat untuk berlatih metode domain hebat. Tapi dia... Wajah Mei Tianxing juga hijau saat ini, dan berkata, kakek, Zhou Mi sebenarnya berani melawan Zhu Yan. Mungkinkah dia berani melawan Zhu Yan? Jika dia benar-benar bisa melawan Zhu Yu, maka akan sangat logis bahwa dia tidak menempatkan saya di matanya sebelumnya. Biji Plum berkata, jangan bicara dulu, mari kita lihat. Semua orang menatap Omi dan Zhu Yang. Ekspresi Zhu Yu pada saat ini sama seperti orang lain. Tidak percaya, seorang immortal manusia pertengahan. Sebenarnya, Omi meraung kembali Zhu Eiles dan berkata kepada Yun Meng dan Yun Zi, kalian berdua, cepat mundur. Serahkan tempat ini padaku. Zhu Eiles ingin membawamu pergi. Aku ingin melihat apakah dia memiliki kemampuan untuk lakukan itu. Suami, mundur. Ya, Yun Zi dan Yun Meng segera mundur kembali ke kerumunan untuk mencari udara. Omi dan Zhu Eiles dikelilingi oleh kerumunan. Wajah Zhu Eiles berubah beberapa kali, dan akhirnya berkata dengan berat, baiklah, Zhou Mi, kamu benar-benar berani melawanku. Baiklah, mari kita lakukan. Aku ingin melihat apakah seorang Metuman Immortal benar-benar memiliki kemampuan untuk melawan mendiang manusia abadi. Setelah mengatakan itu, Zhu Yu tidak menahan diri dan membunuh ke arah Omi. 2090. Tangan hebat yang pengasih. Zhu Eiles membanting tangannya di dadanya seolah-olah dia sedang menamparkan telapak tangan di lautan, dan seluruh lautan bergulung-gulung. Wow! Bangunan-bangunan di sekitarnya langsung diterbangkan oleh ombak yang tidak terlihat, berubah menjadi tanah tandus dalam radius ratusan meter, menunjukkan bahwa Zhu yang bukanlah orang yang menganggur. Namun, tidak peduli seberapa kuat tangan Zhu Yu, itu tidak menyakiti Omi sedikit pun. Ah, Zhu Eiles terkejut, dia tidak tahu bagaimana Omi menghindarinya. Pada saat ini, mata Omi dipenuhi amarah, dan Omi meraung lagi keluar dari sini. Boom. 3 kata yang diludahkan Omi berubah menjadi 3 napas udara, dan 3 napas udara berubah menjadi 3 api besar, dan api itu meledak ke Zhu Ye dengan kesadaran kehancuran. Itu hanya karena ranah Omi sedikit lebih rendah, jadi kekuatannya sedikit kurang. Namun, untuk Zhu Yan, meskipun sedikit kurang, itu sudah menjadi intensitas yang sulit untuk dihadapinya. Zhu Yan segera menyemburkan kekuatan abadinya, kekuatan abadi keluar dari tubuhnya, dan kemudian bertabrakan dengan 3 api Omi dengan satu telapak tangan. Bang! Zhu Yan hanya bertahan selama 3 detik sebelum dia tidak bisa bertahan dan langsung terpesona oleh 3 nyala api kekuatan Omi yang kuat ini. Ah! Zhu Yan berteriak, dan ketika api mereda, Zhu Yan menjadi hitam di mana-mana, dan pakaian serta rambutnya terbakar habis. Wow, semua orang tercengang. Omi sebenarnya sangat kuat sehingga dia tidak tahu mantra macam apa yang Omi gunakan. Banyak orang terkuat di tempat kejadian memandang Omi seolah-olah mereka bijaksana. Mantra yang bisa melawan tahap akhir keabadian manusia, mantra seperti itu hampir tidak umum di benua neraka jatuh atas dan bahkan jika memang demikian, tidak banyak orang yang mungkin bisa mempraktikkannya. Ini adalah sesuatu yang paling dirasakan Star Luo. Di masa lalu, Raja Iblis telah mengatakan bahwa teknik diam tidak dapat dipraktikkan oleh orang biasa, dan dibutuhkan orang yang sangat cerdas untuk dapat mempraktikkannya, dan dengan bakat Star Luo, itu masih hampir tepat. Namun, Omi tidak buruk sama sekali, hanya sudah berapa lama sejak dia berlatih metode domain besar. Pada saat ini, bintang Luo yang menonton dari jauh mengaguminya. Star Luo memandang Omi yang heroik dan perkasa, dan untuk beberapa alasan, tiba-tiba sedikit tergerak. Memikirkan kembali, dari manusia yang lemah seperti semut, pria ini telah pergi jauh-jauh melawan langit untuk menjadi abadi, bagaimana dihormati adalah jenis keberanian. Zhu Eiles, yang telah menjadi hitam, sekarang sangat malu dan marah. Baru saja, 3 api Omi, Zhu Eiles gagal melawan, membakarnya menjadi hitam di sekujur tubuhnya dan seterusnya. Tetapi selain itu tidak membakarnya. Lagi pula, ranah Omi 1 tingkat lebih rendah, dan itu adalah agak sulit bagi Zhu Eiles untuk melukainya dengan serius. Namun, itu hanya awal dari pertukaran pukulan, dan Zhu Ye sudah dalam spiral ke bawah. Jika ini terus berlanjut, Zhu Ye pasti akan terluka parah. Pada titik ini, Zhu Yan tidak tahu apakah akan melanjutkan atau tidak. Jika dia melanjutkan, dengan penampilannya saat ini, dia pasti akan kalah. Tetapi jika dia tidak melanjutkan, itu akan memohon pengampunan dari Omi. Bagaimana mungkin tidakkah dia akan ditertawakan oleh aulanya Zhu tanpa mata? Zhu Yu mengertakkan gigi dan berkata, Zhou Mi, bagus, kamu benar-benar tidak mengecewakanku. Omi mencibir, orang yang mengecewakanku adalah kamu, yang mengaku berada di 10 besar dari akhir manusia abadi, hanya itu yang kamu miliki. Zhou Mi, kamu tidak ingin memaksaku.
Bagaimana kalau memaksamu? Akan sangat berharga jika aku bisa memaksamu untuk menunjukkan lebih banyak kekuatan. Tetapi bisakah kamu? Kamu, Zu tanpa mata, marah hingga muntah darah. Setiap kata dari Omi ini seperti pisau, mengiris hatinya. Zu Eiles, jika Anda memohon belas kasihan sekarang, belum terlambat. Kata Omi. Konyol, kenapa kamu harus membuatku memohon ampun? Biarlah, hari ini aku akan melawanmu sampai mati dan mengalahkanmu. Sayangnya, kamu tidak bisa melakukannya. Ah, Zu Eiles menjerit membunuh Omi dengan risiko menghancurkan kultivasinya. Bum bum. Zu Eiles melesat ke langit dan menabrak seolah-olah gedung pencakar langit telah runtuh. Udara runtuh lapis demi lapis dan penonton di tanah segera terbang ratusan meter. Omi berdiri di tanah, kakinya terpental, kepalanya seperti ditutupi lapisan awan berwarna. Omi menggulung tangannya, seluruh tubuhnya berubah menjadi nyala api, seperti meteor. Wow, langit tampak seperti kembang api raksasa yang berseri-seri bermekaran. Ketika asap menghilang, hanya Zhu Yu yang berdiri tak bergerak di langit, tubuhnya tertutup bayangan darah yang tak terhitung jumlahnya. Uff, detik berikutnya, Zhu Eiles menggerakkan tenggorokannya dan meludahkan seteguk darah. Lalu, lututnya jatuh ke depan dengan lemah, seolah-olah dia memohon belas kasihan kepada Omi, berlutut di udara, tetapi itu terjadi. Tidak berarti bahwa dia benar-benar berlutut untuk Omi, dia hanya tidak memiliki kekuatan. Di tanah, semua orang melihat hasil ini dan menahan napas, lalu, mereka menghela napas dalam-dalam. Tes-tes dikalahkan, Zhu Eiles sebenarnya telah kalah. Zhou Mi ketika datang ke masa lalu dan sekarang, dia benar-benar jenius yang langka. Mantra macam apa yang dia latih, tetapi jadi bagaimana jika kita, bahkan jika kita tahu, bahkan jika dia mengajari kita, kita pasti tidak akan bisa mempraktikkannya. Itu benar, mantra yang begitu kuat bahkan seorang immortal manusia pertengahan dapat mengalahkan tahap akhir, bagaimana orang biasa bisa mempraktikkannya. Mantra semacam ini, kekuatan besar di benua Yama atas tidak memiliki kekurangan koleksi. Tetapi berapa banyak orang yang mampu mempraktikkannya dan kemudian mendominasi dunia? Kerumunan di tanah sedang berdiskusi. Omi berdiri di udara dan berkata kepada Zhu Yan, sekarang, dapatkah saya mengatakan kepada Anda, bahkan dengan Anda berani menyentuh frasa wanita saya? Kamu, Zhu Eiles mengangkat kepalanya dengan lemah. Omi mendengus dingin, bahkan tidak kencing untuk melihat dirimu sendiri, berpikir bahwa datang dari kekuatan yang lebih kuat tidak tertahankan dan sembrono. Aku tidak akan membunuhmu hari ini, tetapi jika kamu berani menyentuh wanitaku lagi, jangan salahkan aku. Karena bersikap kasar, bahkan jika keluargamu keluar untuk menyelamatkanmu, aku akan naik ke surga dan aku pasti akan membunuhmu. Setelah mengatakan itu, Omi berdiri di tanah dengan serangkaian bayangan. Semua orang memandang Omi, dan perasaan pemujaan muncul di dalam diri mereka. Di kerumunan yang jauh, Tuan Tianxiang memandang Omi, jantungnya tiba-tiba berdetak sangat cepat, merasa bahwa Omi memiliki pesona yang tak terbatas secara umum. Tentu saja, Star Luo memandang Omi dan tampak berbeda dari sebelumnya. Omi berkata kepada Yunzi dan Yunmeng, ayo pergi. Yunzi dan Yunmeng tidak mengatakan apa-apa lagi dan mengikuti Omi saat dia dengan cepat meninggalkan tempat kejadian di depan umum. Yunzi sekarang bahagia dan khawatir di dalam, bahagia karena suaminya begitu kuat dan khawatir bahwa dia takut dia tidak layak dan Omi akan direnggut atau akan meninggalkannya. Di kerumunan, Mei Tianxing, yang sebelumnya dipenuhi amarah terhadap Omi, sekarang tampak mematikan. Mei Tianxing tertawa sendiri. Berkat saya barusan, saya mengatakan bahwa saya akan mengalahkannya dalam 300 tahun. Sekarang tampaknya, apa kalimat yang konyol, hahaha, hahaha. Mei Tianxing tertawa terbahak-bahak, dan kakek di sebelahnya, Mei Sid bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun, karena, dia juga tahu bahwa cucunya tidak akan pernah bisa menandingi Omi. Bersambung.